Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus dari meninggalnya kakak beradik Ajun dan juga Alifa yang usianya 8 dan juga 4 tahun. Kita langsung aja untuk bahas di update terbaru ini karena kasus ini sudah lebih dari 1 bulan ya. Ini terjadi pada 14 Mei 2025, ditemukan sekitar setengah 11 malam di sebuah perkebunan tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Nah, ini ada salah satu hal yang aku lihat di liputan terbaru Kompas TV, plus juga dengan obrolanku dengan sejumlah sumber istimewa yang berada di daerah TKP ini, teman-teman. Ada salah satu sosok saksi yang belum bisa aku tampilkan wajahnya, tetapi dugaannya sosok ini adalah yang diduga oleh penyidik yang memiliki banyak kejanggalan. Kejanggalannya itu bukan cuma sekedar memberikan keterangan yang berubah-ubah, tetapi ada salah satu statement disampaikan dari Ibtu Fabian Yafi Adinata, Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat yang mengatakan bahwa saksi ini itu waktu olah TKP, dia itu bisa begitu detail menjelaskan luka-luka yang ada di adik Ajun dan juga Alifa. Bahkan juga bisa menunjukkan ada noda merah di salah satu pohon yang mereka pun nggak tahu bagaimana mungkin kok dia bisa tahu. Ya ada dua kemungkinan. Atas azas praduga tak bersalah, mungkin aja dia kebetulan tahu dan sebagainya. Oke, kita coba bahas hal-hal apa saja. Apakah sosok ini adalah bagian dari pelaku ataukah bukan sama sekali? Ya, kita bahas di bagian pertama adalah keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat. Yang pertama adalah tim Puslap 4 dari Mabes Polri itu sudah mengambil barang bukti beberapa poin ataupun juga temuan yang ada di TKP. Nah, salah satu poinnya adalah di salah satu rumah saksi yang rumahnya juga diperiksa, beberapa warga dan juga kepala desa mengatakan bahwa saksi ini keluarganya itu sempat diamankan oleh pihak berwajib karena takut mendapatkan hal-hal yang tidak seharusnya. Seandainya pun memang dia adalah pelakunya, jelas keluarga juga tidak tahu menahu ya, dan nggak boleh diikutsertakan. Dikatakan ada noda merah ditemukan di motor, di baju, dan juga di serpihan kayu di rumah tersebut, tempat tinggal saksi ini. Tetapi apakah serpihan noda merah tersebut adalah miliknya kedua korban, Ajun dan juga Alifa? Kalau ini terbukti bahwa itu miliknya mereka, akan menjadi salah satu alat bukti yang tidak terbantahkan. Coba kita simak dulu keterangan Ibtu Fabian Yafi Adinata berikut ini waktu diwawancara di Kompas TV, teman-teman. Para penyidik Puslap 4 dapat mendapatkan alat bukti berupa bercak darah di rumah salah satu saksi yang kita periksa. Oke. Kemudian juga ada serpihan kayu yang diduga di dalam serpihan kayu itu ada bercak darahnya juga. Oke. Ada beberapa poin ya, ini cukup panjang. Tetapi poin-poinnya begini, noda merahnya itu ya serpihan kayu, terus juga baju, dan juga ternyata ada di bagian-bagian motornya gitu. Maksudnya motornya gimana? Jadi di motornya itu ditemukan ada di beberapa titik noda merah juga. Terus celana di rumah saksi pun ada noda merah juga. Bajunya pun juga ada di pintu dan juga di tembok. Tapi kan atas azas praduga tak bersalah, apakah itu miliknya kedua korban atau milik orang lain? Karena itu bukan jaminan. Ya, ini yang sedang menjadi salah satu alasan dari penyidik belum menentukan tersangka. Karena kalian tahu, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Lapor atau forensik atau otopsi itu bukanlah alat bukti, tetapi adalah cara untuk mendapatkan alat bukti. Nanti itu jatuhnya adalah keterangan ahli, ataupun surat, ataupun juga petunjuk. Lanjut lagi yang disampaikan dari Pak Fabian berikut ini. Ada yang kita temukan di motor, di tempat di gasnya. Kemudian juga ada di sekitar pintu, juga ada yang di celana. Celana yang ditinggal di rumah salah satu saksi. Kemudian ada juga di baju.
Kemudian ada juga di tembok. Di situ kita bisa. Oke, banyak banget ya bekas noda merah tersebut. Ini mengingatkan juga pada kasus Subang ya, kasus Ibu Tutri dan juga Amel, di mana pada akhirnya dua alat bukti dari Yosep, pelaku utama yang ditetapkan divonisnya 20 tahun penjara, karena ada noda merah miliknya kedua korban yang berada di bajunya Yosep, menjadi salah satu alat bukti yang tidak terbantahkan. Kalau ini terbukti milik mereka, ya sudah dapat dipastikan saksi ini akan menjadi tersangka. Lantas, lanjutannya seperti apa? Ada poin-poin yang disampaikan di sini bahwa, seperti dikatakan di awal tadi, bahwa saksi ini tuh dapat menjelaskan luka yang dimiliki korban dan tunjukkan bercak noda merah di pohon. Bahkan kami pun belum tahu. Apa ini maksudnya? Kalau kita kan tahu bahwa menurut Ibtu Fabian, di lokasi TKP itu setelah dicek dengan waktu kematiannya karena sudah dilakukan otopsi, sudah ketahuan jam berapa kurang lebih, ya kalau feelingku sih mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dari obrolan dan wawancara ini kemungkinan besar ya sebelum jam mungkin jelang-jelang hujan, mungkin jam 2, jam 3 sore, antara itu adalah waktu melakukan si pelaku kepada kedua korban. Dikatakan bahwa lokasinya itu memang dia bisa melihat semuanya, padahal lokasi lagi hujan, teman-teman. Itu menjadi salah satu kendala. Kenapa katanya kok bagaimana dengan sidik jari atau jejak-jejak yang lainnya? Nah, kalau hujan itu menjadi salah satu kendala yang sangat sulit banget, sidik jarinya bakal banyak yang hilang. Kemudian jejak-jejak misalnya kayak mungkin rambut, cairan itu juga bakal hilang. Itu adalah salah satu kendala alam yang nggak bisa dipungkiri. Nah, tetapi bagaimana mungkin penjelasannya kok saksi ini bisa menjelaskan dengan sangat detail terkait dengan adanya noda merah yang ditemukan. Logikanya gini ya, kalau dia tidak, bahkan orang tuanya pun, aku nanya dengan beberapa warga yang ada di sekitar TKP, katanya orang tuanya pun tidak melihat kedua putra-putrinya karena dilarang sama warga. Warganya itu sudah melarang kedua orang tuanya untuk melihat karena kondisinya sudah separah itu, teman-teman. Dan ada pandangan mata dari sejumlah warga di sana yang melihat selain ada luka-luka benda tumpul dan juga tajam ke adik Ajun dan juga Alifa, di bagian sensitifnya pun juga rusak. Kita nggak tahu nih, kerusakan ini apakah ada unsur hal-hal yang dilakukan oleh pelaku, karena ada temuan juga menurut Ibtu Fabian di sini, digunakan juga adalah analisa dari handphonenya. Mungkin digital forensiknya ya. Di situ dicek bahwa ada kejanggalan. Misalnya, di HP-nya itu, di history handphonenya, ditemukan bahwa sosok saksi ini suka membuka situs-situs yang begituan. Ya, secara normal, dewasa, aku rasa ini bukan jaminan, tetapi memang ini bisa menjadi salah satu petunjuk. Kan kita juga nggak munafik ya, banyak orang dewasa juga suka membuka situs begituan, tetapi apakah ini menjurus ke dia atau enggak, ini bisa menjadi petunjuk sebenarnya. Kemudian, yang paling lebih signifikan, yang menurut aku menjadi salah satu data yang sangat kuat adalah rekaman ada video, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa ada rekaman video, itu menunjukkan adalah lokasi di gubuk yang dilewati oleh kedua korban, itu sekitar jam 12 siang. Nah, kalian ingat bahwa kalau kita lihat dari kronologi awal bahwa kedua kakak beradik ini kan pamit dari rumah, dia bawa golok tumpul, itu jam berapa? Katanya sekitar jam 12-an atau jam 1. At least, kalau aku tangkap mungkin jam 1-an siang, atau mungkin lebih, tetapi kan dia melewati, logikanya bahwa ya dia termasuk orang-orang yang dekat di situ, terus kondisinya juga hujan loh. Dikatakan di awal tadi bahwa salah satu kendalanya ditarik setelah analisa dari hasil otopsi mengenai waktu kematiannya itu memang lokasinya lagi hujan. Terus ngapain ini? Kok dia hujan-hujan berada di dekat area gubuk? Ya, memang kita tahu profesinya. Salah satu barang bukti yang diamankan dari pihak penyidik, ada sejumlah golok, tepatnya ada 5 golok dan juga parang dari rumah saksi yang diduga ini, karena memang dia juga sering ke kebun. Apakah saat itu dia memang berkebun atau seperti apa? Terus juga ada beberapa sumber yang bilang, terduga yang dicurigai ini adalah juga mahasiswa. Berarti mungkin dia mahasiswa iya, bekerja di kebun juga iya, adalah hal yang wajar, namanya juga orang dewasa.
belajar iya, kerja pun juga iya. Tetapi berhubungan dengan case ini, apa yang bisa dijelaskan? Kenapa jam 12 siang dia berada di situ dan dia bisa menjelaskan hal-hal yang detail terkait dengan kedua korban? Dan yang paling nggak bisa sulit untuk dicari penjelasannya, kenapa dia sering berubah-ubah keterangan dan kesannya dia ketakutan dengan penyidik. Ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa si saksi ini waktu ketemu dengan penyidik itu lari, ketakutan A, B, C, dan D. Aku nggak tahu nih, selugu-lugunya orang di daerah, karena aku juga orang Lampung kan, aku rasa Lampung nggak sebegitu tertinggal-tinggal banget lah. Nggak banget lah, maksudnya sudah cukup maju di sana. Aku rasa ini adalah petunjuk yang sangat nyata. Cuman aku paham dari pihak penyidik nggak bisa serta-merta menetapkan dia sebagai tersangka karena harus ada dua alat bukti yang kuat. Kita juga nggak mau untuk melihat terjadinya kayak salah tangkap. Tetapi dengan adanya kejanggalan-kejanggalan ini tuh ngebuat kita bertanya-tanya, beneran nggak ya dia? Nah mungkin juga buat si saksi ini yang juga dia sudah ngerasa banyak dicurigai sama warga sekitar, bahkan kan dia pernah diamankan di rumah aman, keluarganya juga diamankan, jadi sudah kayak menjadi rahasia umum di warga sekitar bahwa dia yang dicurigai. Bahkan dengan keterangan wawancara dari Ibtu Fabian Yafi Adinata di Kompas TV pun juga dengan menyebutkan beberapa indikasi yang sudah dijelaskan di video ini, itu juga dia pasti sudah ngerasa, oh ternyata saya itu dicurigai ya, dia sudah sadar pasti. Tapi kalau memang dia ngerasa bahwa saya bukanlah pelakunya, saya difitnah, atau bahkan mungkin dia cuma mengetahui, atau bahkan dia tidak terlibat, ya di era sosial media seperti ini silahkan aja melakukan klarifikasi, ngomong ke media, sosial medianya, saya tidak melakukan hal itu karena saat itu saya sedang berada di A, B, C, dan D gitu. Karena aku yakin dia dan keluarganya sekarang sudah tahu, sudah sadar bahwa sepertinya dia adalah yang sedang dikejar oleh penyidik untuk mengumpulkan alat buktinya. Tetapi sekali lagi, kalau ternyata dari hasil lab 4, noda merah yang ditemukan itu bukan miliknya korban, ya secara hitung-hitungan di atas kertas, secara hukum, dia memang agak sangat sulit untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kalau dicek teman-teman, kenapa si pelaku juga meninggalkan ada golok yang dibawa sama kedua korban, golok tumpul tersebut yang ditaruh di atas baju, di atas kedua korban, ya menurut Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat, tujuannya adalah untuk mengecoh aja, dan alat yang dipakai untuk membegitukan kedua korban bukan itu, karena itu kan tumpul, tidak tajam. Luka-lukanya itu adalah benda tajam dan juga ada benda tumpul. Plus sudut pandang dari sebagian saksi yang melihat di TKP, sumber istimewa aku bilang, bagian sensitif kedua kakak beradik ini pun juga rusak. Aku nggak tahu rusaknya karena apa. Karena kan temuannya ini bukan waktu yang lama kan, jadi masih fresh dan orang tua nggak melihat. Aku pikir awalnya itu bahwa kedua orang tua itu memandikan mereka, tapi ternyata tidak karena kondisinya sudah sebegitu parahnya. Apakah ini ada indikasi juga bahwa si pelaku ini mengalami gangguan mental atau psikologi? Kalau ini yang terjadi, agak sulit untuk dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Pada umumnya, kalau terbukti nih secara psikologi bahwa si pelaku ini mengalami gangguan mental, sakit jiwa, apapun itu yang kategorinya keras atau parah, itu dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi, aku berharap dia tidak punya gangguan mental. Karena kalau dia punya gangguan mental, aduh, ya sudah, tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban dan akan masuk ke rehab, tidak diberikan hukuman gitu. Karena aku rasa hukuman yang pantas buat orang seperti ini adalah hukuman yang paling nggak seumur hidup sih. Cuma kita paham ya, hukum itu kan bukan alat balas dendam. Tetapi sekali lagi, yang mau kita cari tahu adalah penyebabnya dan juga siapa pelakunya, apakah dia sendirian ataupun juga ada orang yang lain. Dan untuk sosok saksi ini, kalau memang kamu merasa bahwa saya bukanlah pelakunya, saya nervous atau melakukan hal-hal kejanggalan menurut penyidik, ada alasan tertentu, sampaikanlah sekarang di media atau sosial media, kenapa kamu melakukan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Mungkin aku nervous gara-gara A, B, C, dan D. Karena kalau cuma diem aja, ya indikasinya sangat kuat bahwa kemungkinan besar kamu adalah bagian dari pelaku yang menghabisi kedua korban ini, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.